Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu guru di Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibnu Edi Yuwono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Islam Ternate Putih Global, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk menerapkan sebuah visi yang sudah kita buat, kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif disingkat sebagai IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara menerapkan pendekatan inquiry apresiatif? Untuk menerapkannya, kita menggunakan metode Bagja untuk menyusun pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu Bagja? Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Bagja juga merupakan adaptasi dari konsep atau cara berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja akan membantu peran penting guru dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai terutama dalam Merdeka Belajar. Berikut tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif atau IA. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Dan A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Sebelum menentukan prakarsa perubahan, kita akan melalui proses ATAP. ATAP merupakan sebuah singkatan dari A. Aset awal, T. Tantangan, dan A. Aksi, P. Pembelajaran. Aset atau awal, kekuatan atau aset atau modal potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai sebuah visi. Aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat serta dibawa murid hingga dewasa merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila sesuai konteks. Pada tahap ini saya menentukan aset atau awal dibagi menjadi 3, aset sekolah, aset murid, dan aset komunitas. Aset sekolah terdiri dari guru yang kompeten dan loyal.
fasilitas sekolah yang memadai untuk pembelajaran, kegiatan pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Aset murid, murid memiliki budi pekerti yang baik, karakteristik murid yang sangat beragam. Aset komunitas, dukungan dari orang tua dalam pengembangan kependidikan, kemitraan dengan institusi pendidikan, dan lainnya yang relevan. Tantangan yang saya miliki adalah budi pekerti, menumbuhkan kesadaran diri untuk berbudi pekerti yang baik, meningkatkan kedisiplinan murid dalam mengikuti kegiatan di sekolah, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang beragam di rumah yang kurang mendukung, kesenjangan kesetaraan umur yang ada di lingkungan rumah. Orang tua, dukungan orang tua yang kurang memadai, banyak orang tua yang kerja hingga larut malam. Aksi yang akan saya lakukan adalah pengembangan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang menekankan budi pekerti, integrasi pembelajaran budi pekerti di setiap mata pelajaran, pelatihan dan pengembangan guru, pelatihan pedagogik guru untuk memahami karakteristik murid, pelatihan pengembangan metode pembelajaran, parenting orang tua, mengadakan kegiatan parenting orang tua setiap 1 bulan sekali. Pembelajaran dalam pelaksanaan aksi yang saya ambil itu untuk membangun karakter murid, mendorong murid untuk berbudi pekerti yang baik, membangun kesadaran diri murid tanpa adanya hukuman di sekolah, menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan di sekolah, dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang diharapkan dapat diterapkan di lingkungan rumah. Berikut adalah prakarsa perubahan saya, yaitu meningkatkan budi pekerti murid melalui pembiasaan di sekolah. Dengan tahapan bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti murid melalui kegiatan pembiasaan sekolah? Mengapa masih ada murid yang tidak sopan terhadap orang tua dan guru? Bagaimana solusi meningkatkan budi pekerti murid? Tindakan penyelidikannya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Berkolaborasi dengan pihak ketiga sebagai narasumber yang relevan untuk peningkatan budi pekerti murid. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan budi pekerti murid. Mencari tahu budi pekerti apa yang ingin ditingkatkan melalui asesmen. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah guru yang sudah berpengalaman dan berhasil dalam meningkatkan budi pekerti murid? Kegiatan pembiasaan apa saja yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan budi pekerti murid? Bagaimana memilih metode dan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan budi pekerti murid? Tindakan penyelidikannya, pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang peningkatan budi pekerti murid. Kedua, mencari program kegiatan pembiasaan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti murid. Ketiga, mengikuti pelatihan metode dan pendekatan dalam pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan budi pekerti murid. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, pertama, apa dampak dari kegiatan pembiasaan budi pekerti di sekolah? Kedua, bagaimana agar semua guru mata pelajaran dapat mengintegrasikan pembiasaan budi pekerti di dalam pembelajaran? Ketiga, bagaimana perasaan setelah berhasil meningkatkan budi pekerti murid? Keempat, apakah ada keterkaitan antara pembiasaan budi pekerti dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan penyelidikannya, yang pertama, membuat lembar observasi tentang budi pekerti murid saat ini. Yang kedua, melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua untuk meningkatkan budi pekerti murid. Yang ketiga, memetakan dimensi profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan budi pekerti murid. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan budi pekerti murid? Berapa lama proses untuk keberhasilan meningkatkan budi pekerti murid?
Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembiasaan yang sudah dilakukan? Tindakan penyelidikannya, pertama menyusun program kegiatan pembiasaan penumbuhan budi pekerti murid. Melakukan koordinasi dengan warga sekolah, guru, murid, orang tua yang ada di rumah. Membuat report penilaian penumbuhan budi pekerti murid. Atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan budi pekerti murid dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Jelaskan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tindakan penyelidikannya, membuat jadwal kegiatan pembiasaan penumbuhan budi pekerti murid, membuat tim khusus sebagai koordinator kegiatan pembiasaan budi pekerti murid. Nah, itulah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembiasaan budi pekerti di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.